Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa pasti akan dihadapkan dengan ujian berupa sakit atau gangguan dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu mencari solusi yang jauh, karena di sekitar kita ada Al-Quran, ada kitabullah yang Allah turunkan sebagai rahmat. Orang sering menyebutnya dengan istilah ruqyah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah. Bersama kita ada semua kertas fotokopi, ya kan? Ini mana? Belum dapat? Coba yang sudah punya mana? Jadi di situ sudah saya kopikan, ya, beberapa materi yang akan kita sampaikan hari ini terkait dengan ruqyah. Saya menyebutnya fikih ruqyah. Fikih ini kalau dalam bahasa Arab artinya konsep. Jadi konsep ruqyah. Kalau bukunya ada ini tebal. Yang saya tulis fikih ruqyah, diagnosa, terapi dan hukum. Jadi kesimpulannya di sini. Jadi dari yang tebal ini, di sini disimpulkan. Anak-anak kami yang kami muliakan, ya, ruqyah ini kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, dia masuk dalam bab at-tibbun nabawi. At-tibbun nabawi adalah pengobatan ala Nabi, pengobatan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian nanti belajar hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, ya, kemudian Musnad Ibnu Hanbal dan seterusnya, masalah ruqyah ini akan kita dapatkan dia pada kitab at-tib, kitab pengobatan. Jadi kita pada kesempatan ini ingin menyampaikan konsep pengobatan Nabi, diantaranya adalah ruqyah. Mungkin selama ini kalian hanya pernah mendengar ruqyah atau melihat di TV tentang orang meruqyah. Tapi bagaimana konsep ruqyah menurut Islam, mungkin belum banyak yang tahu. Jadi dalam Islam, ya, pengobatan itu ada dua. Ada namanya tibbun nabawi, ada namanya at-tibbul islami. Kelihatan dari namanya sama, ya, tentu pengobatan Nabi itu ya pengobatan Islam itu kan. Pengobatan Islam itu tentu dibawa oleh Nabi. Tetapi dalam perjalanannya, tibbun nabawi berbeda dengan tibbul islami. Kalau tibbun nabawi dia berdasarkan wahyu, ya. Berdasarkan wahyu. Baik wahyu matlu maupun wahyu ghairu matlu.
Kalau wahyu matlu itu wahyu yang dibacakan, yaitu Al-Quran. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu. Ya, itulah Al-Quran. Ada wahyu ghairul matlu, wahyu yang tidak dibacakan, tapi langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Itulah hadis-hadis Nabi. Kalau dia laki-laki